Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Struktur Tubuh Manusia. Yang pertama, kelompok kami yaitu saya sendiri, Dwi Adinda Prautari. Yang selanjutnya ada Atipatul Ajijah dan Pramesti Rahmadillah. Materi pertama yaitu memahami sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh. Sel dapat memperbanyak diri. Tubuh manusia mengandung sekitar 1000 triliun sel. Berbagai tipe sel tubuh memiliki fitur yang membedakan antara satu tipe dan tipe yang lainnya, dan secara khusus disesuaikan untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya, sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan, sel otot khusus untuk fungsi kontraksi. Sel yang khas seperti terlihat oleh mikroskop cahaya terdiri dari 3 komponen, yaitu membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Yang pertama, membran sel. Membran sel yang mengelilingi sel dan menjaganya mengatur apa yang masuk dan keluar sel. Membran sel memisahkan bagian dalam sel atau sitoplasma dan bagian luar. Integritas membran sel adalah sangat penting untuk kehidupan sel. Membran sel adalah suatu bilayer fosfolipid yang disebut sebagai permeabel atau permeabel seaktif karena dia melewatkan molekul-molekul tertentu untuk masuk ke sel, tetapi tidak untuk yang lainnya. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel antara nukleus dan membran plasma. Matrik dari sitoplasma adalah medium semi cair yang mengandung air dan berbagai tipe molekul yang terlarut dalam medium. Sitoplasma mengandung berbagai organel. Setiap tipe organel memiliki fungsi dan yang spesifik. Misalnya, satu tipe organel mengangkut senyawa yang lainnya menghasilkan ATP untuk sel. Sel juga mempunyai sitoskeleton. Elemen dari sitoskeleton mempertahankan bentuk sel dan memungkinkan sel untuk bergerak. Berbagai sel dengan menggunakan silia dan flagella yang tersusun dari mikrotubuli. Organel sitoplasma itu ada mitokondria, badan Golgi, sentriol, ribosom, lisosom, mikrofili, retikulum endoplasma, silia, peroksisom, dan sitoklenon. Yang selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus adalah struktur utama dalam sel manusia. Nukleus sangat penting karena menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik dari sel tubuh dan fungsi metabolik. Komposisi kimia unik dari setiap DNA seseorang adalah dasar untuk sidik jari DNA-nya. Semua sel mempunyai paling sedikit satu nukleus. Sel lainnya seperti sel otot rangka mempunyai nukleus lebih dari satu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya yang selanjutnya. Halo, nama saya Atipatul Ajijah. Di sini saya akan meneruskan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang sel. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang jaringan. Apa sih jaringan? Yaitu jaringan adalah sekelompok sel dengan struktur dan fungsi yang mirip. Jaringan berperan terhadap fungsi organ di mana dia ditemukan. Jaringan tubuh dapat dikelompokkan dalam 4 tipe utama sesuai struktur dan juga fungsinya. Bisa dilihat ya, ini gambarnya. Yang pertama yaitu ada jaringan epitel, yaitu menutupi permukaan tubuh dan dinding organ berongga, serta rongga tubuh dan juga saluran. Membentuk kelenjar. Jaringan ini memungkinkan tubuh untuk berinteraksi dengan lingkungan internal dan juga eksternal. Yang selanjutnya yaitu ada jaringan ikat, yaitu melindungi tubuh dan menyokong tubuh dan juga organ-organnya. Beberapa tipe jaringan ikat terikat dengan organ secara bersama, menyimpan energi cadangan seperti lemak dan juga membantu pertahanan tubuh terhadap organisme penyebab penyakit. Dan selanjutnya itu ada jaringan otot, yaitu terdiri dari sel-sel khusus untuk kontraksi dan menghasilkan tenaga. Dalam proses kontraksi, jaringan otot menghasilkan panas yang menghangatkan tubuh.
Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada jaringan saraf, yaitu mendeteksi perubahan dalam berbagai kondisi di dalam dan luar tubuh dan juga respons oleh sinyal elektrik yang hasilnya disebut potensial aksi saraf atau impuls saraf yang mengaktifkan kontraksi otot dan juga sekresi ginjal. Yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan epitel sederhana dan juga epitel pseudopoda bertingkat. Nah, untuk jaringan epitel ini ada 3 jenis, yaitu ada epitel squamosal sederhana, epitel kuboid sederhana, dan juga epitel kolumnar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada epitel dari pseudopoda bertingkat. Ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada epitel squamosal bertingkat, epitel kuboid bertingkat, epitel transisi bertingkat, dan juga epitel kelenjar. Nah, jaringan epitel ini membentuk penutup dinding atau lapisan luar tubuh yang tidak ditutupi dengan jaringan lain. Memiliki 3 fungsi ya untuk jaringan epitel ini. Yang pertama ada barrier selektif yang membatasi atau membantu transport zat-zat ke dan juga dari tubuh. Yang selanjutnya yaitu berfungsi sebagai permukaan sekretori yang melepaskan produk-produk yang dihasilkan oleh sel ke permukaan bebas. Dan yang terakhir yaitu sebagai pelindung yang menahan jaringan dari pengaruh abrasif lingkungan. Sini kita akan membahas tentang epitel squamosal sederhana. Yang pertama yaitu lapisan sel yang berbentuk gepeng, tipis dan juga halus. Biasanya ditemukan di dalam alveoli dan juga ginjal. Yang selanjutnya yaitu ada epitel kuboid sederhana. Lapisan yang berbentuk kubus yaitu biasanya ditemukan di ovarium dan juga dinding tubuli ginjal. Yang selanjutnya yaitu ada dinding epitel kolumnar sederhana, yaitu memiliki fungsi khusus untuk sekresi dan absorpsi. Biasanya ditemukan di dinding lambung dan juga usus. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang epitel pseudopoda bertingkat. Yang pertama yaitu ada epitel squamosal bertingkat, yaitu tersusun sangat tebal, terdiri dari beberapa sel, ditemukan di rongga mulut. Yang kedua yaitu ada epitel transisi bertingkat, yaitu selnya mengubah bentuk dari kuboid menjadi gepeng, makanya disebut dengan transisi, ditemukan di kandung kemih. Selanjutnya yaitu ada epitel kuboid bertingkat, terdiri dari 2 lapis sel berbentuk kubus sebagai penguat lumen, ditemukan di pankreas dan juga kelenjar keringat. Yang selanjutnya itu ada epitel kelenjar khusus ya, untuk menghasilkan dan juga mensekresikan suatu zat, dibagi menjadi 2, yaitu ada kelenjar endokrin dan juga eksokrin. Ya, di sini ada visualisasi dari jaringan epitel, yaitu ada squamosal, squamosal sederhana, squamosal bertingkat, kuboid sederhana, pseudo bertingkat, kolumnar dan juga kolumnar sederhana. Bisa dilihat ya, squamosal itu tipis, sederhana lebih tipis, squamosal bertingkat itu terdiri dari beberapa tingkat. Kuboid itu juga karena namanya kuboid jadi bentuknya seperti kubus. Selanjutnya itu di sini ada kolumnar dan juga kolumnar sederhana. Nah, untuk jaringan kolumnar ini berbentuk seperti tabung. Yaitu kita akan membahas tentang jaringan ikat ya, terdiri atas 5 jaringan, yaitu yang pertama ada jaringan ikat longgar, jaringan adiposa, jaringan ikat padat, jaringan ikat penyongkong, dan juga jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat ini fungsinya untuk apa sih? Nah, jaringan ikat ini berfungsi sebagai untuk memungkinkan gerakan dan juga sebagai penyokong. Nah, selain itu menutupi dan melindungi jaringan yang lainnya, mengikat jaringan suatu dengan jaringan yang lain, menyokong dan menggerakkan bagian tubuh, serta menyimpan zat-zat yang ada di dalam tubuh. Nah, jenis sel dalam jaringan itu yaitu ada fibroblast, ada makrofag, sel plasma, sel mast, adiposit, dan juga leukosit. Nah, jaringan ikat ini ada beberapa jenis, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama yaitu ada jaringan ikat longgar, ya, memiliki distribusi paling banyak di dalam tubuh, berfungsi untuk membungkus material dalam tubuh, biasanya terdapat pada epidermis kulit. Nah, selanjutnya itu ada jaringan ikat adiposa atau jaringan lemak, membentuk suatu bantalan pelindung di sekitar ginjal, jantung, bola mata, dan juga sendi. Nah, selanjutnya itu ada jaringan ikat padat, yaitu terdiri dari lapisan proterim, yaitu memiliki 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur dan juga yang tidak teratur. Contoh dari jaringan ikat padat yang teratur yaitu ada pada tendon, jaringan yang tidak teratur yaitu pada kulit dan mengelilingi organ ginjal dan juga limfa.
Dan selanjutnya itu ada jaringan ikat elastis terbentuk dari serat elastin ditemukan di alveoli paru-paru. Dan selanjutnya itu ada jaringan ikat penyokong. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada kartilago atau kondrosit yang berada di dalam ruang yang disebut dengan lakuna di seluruh matriks ekstraseluler. Ada tiga jenis, yaitu ada kartilago hialin, fibrokartilago, dan juga kartilago elastis. Yang selanjutnya yaitu ada jaringan tulang sebagai tempat penyimpanan garam dan juga mineral serta pembentuk sel darah. Ada dua tipe, yaitu ada spongy bone dan juga compact bone. Dan selanjutnya yaitu atau yang terakhir ada jaringan ikat cair, yaitu terdapat dua, yaitu darah dan juga limfa. Darah yaitu fungsinya untuk mengangkut senyawa ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Terdiri dari tiga jenis, yaitu ada otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Bisa dilihat otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung begini penampangnya. Jaringan otot ini khusus untuk kontraksi. Nah, ketika jaringan ini berkontraksi, jaringan ini memendek dan juga menghasilkan berbagai tipe gerakan. Nah, jaringan otot ini terdiri dari tiga jenis. Kan tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada jaringan rangka atau lurik, yaitu ciri-cirinya yaitu selnya panjang berbentuk silinder mengandung banyak nukleus yang terletak pada tepi-tepinya. Dan selanjutnya yaitu ada otot polos, ya, selnya berbentuk spindel meruncing di ujung dan nukleusnya terdapat di tengah. Lalu yang selanjutnya itu ada otot jantung berbentuk silinder dan bercabang yang menghubungkan ke sel otot jantung lainnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf, yaitu sel ini memiliki tiga bagian utama, yaitu ada dendrit, badan sel, dan juga satu akson. Nah, sistem saraf memiliki dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, jaringan saraf ini berfungsi sebagai apa sih? Yang pertama yaitu jaringan ini memungkinkan kita untuk memahami lingkungan dan juga beradaptasi terhadap perubahan kondisi. Selanjutnya yaitu jaringan ini mengontrol emosi dan kemampuan penalaran kita, memungkinkan kita belajar melalui proses memori. Jaringan ini mengkoordinasikan otot rangka kita, khususnya kepekaan dan pada penglihatan, rasa bau, dan pendengaran. Nah, yang selanjutnya yaitu berfungsi sebagai pembentuk otak, sumsum tulang belakang, dan juga berbagai saraf tubuh. Jaringan saraf mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya Pramesri Rahmadila akan menjelaskan tentang memahami organ yang melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya, yaitu memahami jaringan. Nah, setelah jaringan, maka terbentuklah organ. Organ itu apa sih? Organ merupakan suatu kumpulan yang tersusun dari jaringan yang memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh manusia. Organ ini terdiri dari 2 atau lebih, bahkan bisa 4 tipe jaringan yang tersusun dalam berbagai pola. Contohnya seperti misalkan ginjal. Ginjal ini memiliki serangkaian tabung kecil, yang dimana serangkaian tersebut itu terdiri dari jaringan epitel sederhana. Kemudian terdapat pembuluh darah, yang dindingnya itu mengandung jumlah otot polos dan jaringan ikat. Serta perpanjangan dari neuron itu yang berakhir dekat otot dan sel epitel. Kemudian ada elemen jaringan ikat longgar yang menghubungkan seluruh bagian ginjal. Setiap organ tubuh manusia ini terdiri dari 2 atau lebih jaringan yang bekerja bersama sehingga memungkinkan organ untuk melakukan fungsi spesifiknya. Tubuh manusia ini mengandung sejumlah organ dan masing-masingnya itu memiliki bentuk dan fungsi yang jelas gitu. Berdasarkan letaknya, organ manusia terbagi menjadi 2, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar, di mana organ bagian dalam ini terdiri dari jantung, ginjal, tulang, otak, usus, serta lambung. Sedangkan bagian organ luar itu terdiri dari kulit. Dari gambar tersebut, terdapat beberapa jenis organ yang saling bekerja sama sehingga dapat membentuk suatu sistem organ pada tubuh manusia. Nah, sistem organ selanjutnya kita di sini memahami dari sistem organ. Organ tubuh
manusia tersusun dalam kelompok fungsional, sehingga fungsi tunggal mereka akan terkoordinasi untuk melakukan fungsi sistem yang spesifik lagi. Nah, maka dari itu sistem organ ini dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melakukan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan antara organ satu dengan lainnya saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama antar organ lainnya, maka proses dalam tubuh kita tidak akan terjadi. Menurut Bloom, tahun 1994, bahwa sistem organ manusia itu terdiri dari 9. Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem pernapasan. Ketiga, ada sistem sirkulasi. Yang keempat, ada sistem ekskresi. Yang kelima, sistem gerak. Kemudian yang keenam, sistem reproduksi. Dan yang ketujuh, sistem saraf. 8, yaitu ada sistem integumen. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu ada sistem hormon. Dari 9 sistem organ tersebut, ternyata sistem organ memiliki fungsi masing-masing, di mana di sini fungsi dari sistem organ tubuh yang pertama dari integumen itu memiliki fungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dan membantu untuk mengatur suhu tubuh. Kemudian di sini ada sistem organ kerangka. Di sini fungsinya untuk mendukung tubuh atau melindungi organ vital, kemudian menyimpan mineral serta menghasilkan unsur terbentuk. Selanjutnya itu ada sistem organ saraf. Di sini fungsi dari sistem organ saraf ini untuk mengkoordinasi secara cepat fungsi tubuh dan mempermudah pembelajaran serta pengingatan atau memori. Selanjutnya itu sistem organ otot. Di sini fungsinya untuk menggerakkan tubuh dan bagian tubuh, kemudian menghasilkan panas. Nah, selanjutnya itu ada sistem organ dari respirasi. Berfungsi untuk tempat penukaran O2 dan CO2 antara udara dan darah di paru-paru, kemudian untuk pengaturan pH dan menghasilkan suara. Selanjutnya itu ada sistem organ kardiovaskular. Ini fungsinya untuk mengangkut panas dan material dari sel kemudian ke tubuh. Selanjutnya ada sistem organ limfoid. Di sini fungsi dari sistem organ limfoid sendiri itu untuk mengumpulkan dan membersihkan cairan interstisial dan mengembalikannya ke darah, kemudian memberikan kekebalan tubuh. Kemudian ada sistem organ endokrin. Di sini fungsinya untuk mensekresikan hormon serta mengatur tubuh juga. Selanjutnya yaitu ada sistem organ pencernaan, di mana memiliki fungsi mencerna makanan dan menyerap nutrisi dari tubuh. Sistem organ perkemihan ini berfungsi untuk mengatur volume dan komposisi darah dengan membentuk dan mengeluarkan urin. Kemudian ada sistem organ reproduksi, baik itu yang pria ataupun wanita. Ini berfungsi untuk menghasilkan sperma kalau yang pria dan mengirimkannya ke dalam vagina saat hubungan seksual. Kemudian sistem organ reproduksi wanita ini berfungsi untuk menghasilkan oosit, menerima sperma, kemudian menyediakan perkembangan intrauterin, kemudian pengembangan keturunan, dan memungkinkan kelahiran bayi. Meskipun masing-masing sistem organ ini memiliki fungsi yang berbeda, semua sistem organ ini saling terkait satu sama lain. Contoh, semua sistem organ ini bergantung pada sistem kardiovaskular untuk mengangkut material ke dan dari sel mereka. Kemudian sistem organ ini bekerja bersama untuk mengaktifkan fungsi tubuh manusia. Mungkin sekian cukup penjelasan dari kelompok 1 dengan materi struktur tubuh manusia. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.